Bangga kalian anak-anak muda punya ide yang demikian luar biasa. Saya juga ucap syukur diberikan kesempatan untuk sharing. Walaupun saya bukan seorang pakar untuk pembicara, tapi saya senang anak-anak muda kalian ini mau ada satu inisiatif untuk maju berkembang. Saya pikir dalam hidup ini, paling penting tuh kita mesti mengerti dulu. Kenapa saya ada di tengah-tengah dunia ini? Saya percaya dalam hidup ini, di dalam Tuhan tuh tidak ada yang kebetulan. Semua tuh Tuhan yang kendalikan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita mesti percaya karena Tuhan. Ini yang pertama dulu, paling utama. Karena banyak anak-anak muda maunya kan kalau bisa instan ya, langsung jadi. Tapi saya percaya kalau instan itu nggak panjang, karena tidak mengalami satu proses pembentukan, sehingga tidak mengerti rencana Allah dalam hidupnya, tidak mengerti tujuan hidupnya. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada teman-teman di Idepreneur ini, belajarlah mengandalkan Tuhan, berharap, bersandar kepada Dia. Nah, saya percaya setiap kita dalam hidup ini punya kerinduan untuk sukses, berhasil. Nggak ada orang yang hidupnya tuh nggak mau berhasil dan sukses. Pasti mau hidup sukses dan berhasil juga harus mengerti dalam hal apa. Kalau kita dengan cara dunia, itu saya katakan tidak panjang. Tapi kita kalau sukses, berhasil dalam Tuhan, itu Tuhan yang tuntun kita. Sehingga membuat kita tidak sombong, tidak angkuh. Ya, dalam hidup ini kita harus belajar rendah hati. Saya di umur 18 tahun sudah tidak sekolah. Ya, SMA pun saya tidak lulus. Baru SMA 2 saya drop out. Tapi saya tidak anjurkan kalian tidak sekolah ya. Karena waktu zaman saya itu, waktu itu nggak memungkinkan. Secara jujur nih, pribadi saya pengen jadi dokter awalnya. Tapi saya juga nggak tahu hari ini saya bisa jadi pengusaha sekaligus juga menjadi seorang hamba Tuhan. Itu saya percaya Tuhan yang tolong, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang bimbing. Koko saya punya satu toko cat di Gajah Mada, toko cat Sentosa. Ukurannya hanya 4 kali 10 meter sebagai toko. Jadi saya tanya sama koko saya bilang, udah kalau kamu nggak mau sekolah, bantu koko di toko itu. Ya saya sebagai tukang penjaga toko di situ. Orang datang belanja cat ya saya tawarkan. Tapi dari waktu ke waktu perjalanan itu, saya lihat kalau kita namanya toko kan menunggu orang datang belanja. Saya terpikir, waktu itu udah zaman Orde Baru, mulai pembangunan. Di mana-mana ada toko bahan bangunan. Tapi saya nggak kenal sama mereka, gimana saya untuk menawarkan mereka. Nah, saya waktu itu inisiatif, saya ngomong sama supplier kita, pabrik cat. Ya, salah satu pabrik cat Pacific Paint namanya. Saya bilang, boleh nggak saya tidak hanya jual di toko ini saja, tapi juga sekaligus bantu distribusikan catnya Bapak ke toko-toko bangunan. Oh, dia bilang boleh dia bilang. Ya mulai saat itulah saya mulai. Tapi kan saya nggak kenal. Nah, tetangga saya yang pegang Nippon Paint, dia kan ada salesman. Nah, salesman itu saya kenal. Ngomong-ngomong, saya minta tolong. Boleh nggak kenalin saya langganan-langganan yang kamu jualin cat itu loh? Saya bilang. Dia bilang boleh. Tapi jangan hari biasa ya. Hari biasa kan saya kerja. Hari Minggu aja dia bilang. Ya udah hari Minggu. Saya diajakin untuk keliling ke toko-toko bangunan. Itu mulai startnya. Nah, mulai saat itu saya mulai untuk berkenalan dengan toko-toko bahan bangunan. Menawarkan ke mereka untuk jual cat. Dari situ saya mulai untuk bukan hanya jualan di toko, tapi mulai untuk peningkatan satu adalah mendistribusikan. Awal untuk mencari prinsipal tuh nggak gampang. Mereka nggak kenal kamu. Akhirnya tuh saya hanya bisa menjalankan second layer punya distributor. Dari pabrik jual ke distributor saya ambil sama dia karena kenal ya. Nah, zaman itu memungkinkan
saya jalankan begitu. Masih ada cuan orang bilang. Nah, berjalannya waktu, pabrik-pabrik mereka kalau produksi tentu kan butuh orang membantu dia distribusikan barangnya. Nah, dari situlah kita mulai dikenal. Karena hubungan dengan networking ini ya. Sebelum 97 itu saya selalu lihat bisnis kita ini kan sebagai distributor, sebagai middleman, atas prinsipal bahwa customer kita di tengah. Nah, waktu itu saya bicara sama tim saya. Bisnis apapun you perlu tim. You nggak bisa sendiri. You mesti punya key person. You mesti punya orang-orang inti you. Selalu yang bisa untuk you bersama-sama mereka, unity, memikirkan ke depan ini harus apa kita lakukan. Nah, saya bicara sama mereka. Perusahaan sebagai distribution company kita ini, kita harus memikirkan next ke depan ini gimana. Kita nggak bisa hanya bicara saat ini, kita mesti lihat ke depan. Karena saya bilang, sebagai perusahaan distribution, one day saya bilang, pasti akan pengaruhnya, kepentingan kita ini akan diambil alih oleh retail sama sebagai upstream itu sebagai prinsipal. Jadi saya bicara sama saya punya tim, saya bilang, ke depan ini harus kita pikirkan. Kita nggak bisa terus begini, saya bilang. Karena saya punya pengalaman. Saya lihat, saya mulai tahun 70. Toko cat itu mulai tahun 66. Hari ini perusahaan kita udah 54 tahun. Kenapa saya bilang saya mesti ke belakang? Karena saya lihat dulunya, waktu perusahaan kita masih kecil sebagai toko cat. Masih kecil sekali lah kita punya perusahaan. Waktu itu sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan distributor, agen-agen yang jauh lebih besar daripada kita. Tapi mereka saat ini sudah nggak ada loh saya bilang. Kemana mereka? Padahal dulu jauh lebih gede daripada kita. Kenapa hari ini nggak ada saya bilang? Karena mereka tidak siap berubah. Tidak mau ikuti perubahan zaman. Kita kalau tidak mau ikut zaman, hilang kita. Nah saya bilang perusahaan kita yang kita bangun ini, dari kecil sampai hari ini, kita nggak boleh begini. Harus memikirkan ke depan ini harus bagaimana. Oleh karena itu saya bilang, kita mesti mikirkan sebagai distribution, kita mesti mikirkan kita ke upstream atau ke downstream. Saya bilang kalau ke upstream, kita nanti bisa benturan dengan prinsipal kita. Misalnya ya, saya distributor cat. Saya bikin cat sendiri, pasti langsung pabrik cat itu langsung udah cut saya sebagai distributor. Pabrik saya belum jadi nih, saya udah mati duluan, dia potong. Karena you kompetitor dia kan nantinya kan. Ya, saya bilang, saya nggak memikirkan untuk upstream. Karena buat kita posisinya belum kuat. Saya bilang, saya harus memikirkan downstream. Downstream itu retail. Retail itu adalah paling dekat dengan konsumen. Tapi kalau retail, saya bilang, saya punya network ini kan toko-toko tradisional. Kalau saya bikin toko-toko tradisional juga sama dengan mereka, berarti kan saya saingin mereka. Walaupun sekarang saya bikin Mitra 10 juga saingan mereka, tapi kan konsepnya lain. Ini bicara konsep modern outlet. Kalau mereka kan tradisional. Kalau tradisional kan langsung benturan dengan mereka. Pasti mereka nggak akan ambil barang sama you lagi. Ya misalnya you sebagai saya punya langganan. Saya bikin toko seperti kayak you di sebelah you. Pasti you langsung udah putus nggak mau ambil sama saya. Pasti. Nah saya bilang kita jangan sampai saingan sama toko-toko tradisional. Notabene mereka adalah networknya kita, langganannya kita. Tanpa mereka kita nggak bisa hidup, saya bilang. Justru saya bilang, mereka harus kita bina, saya bilang. Tahun 95, saya sama tim saya untuk berangkat ke Amerika. Akhirnya kita buatlah konsep namanya itu modern retail. Modern retail termasuk ada depo bangunan, ada Mitra 10. Depo bangunan juga saya partner di situ. Mulai awal itu sebetulnya depo bangunan adalah big size. Mitra 10 sebetulnya konsepnya itu kita ini mau yang kecil-kecil, ruko-ruko seperti contoh kayak Indomart, Alfamart itu. Tapi nantinya jangka panjang itu adalah franchise. Oleh karena itu saya bikin konsep dulu. Mitra itu partner. 10 itu saya bikin 10 toko dulu. Habis itu saya ajak mereka untuk menjadi saya punya partner franchise. Ya, you ikut sistem saya, you ikut saya punya itu. You nggak usah khawatir, you punya tempat, you mau saya kelola oke, you mau kelola boleh. Itu pemikiran saya awalnya itu kita mau arah ke franchise itu dulu.
Kalau kita udah bikinkan satu visi, konsep itu jelas, kita mesti konsisten, fokus. Walaupun ada krisis, walaupun ada masalah apapun juga, ya kita tetap mesti fokus. Saya yakin bisnis itu kalau fokus, apapun krisisnya, apapun kendalanya, itu pasti ada way out. Kadang-kadang justru kita opportunity. Ada satu kata weiji. Weiji itu bahasa Mandarin. Wei itu bahaya. Ji itu jihui. Jihui itu artinya tuh opportunity. Jadi bahasa Mandarin itu bagus. Wei bahaya. Ji itu jihui itu artinya tuh kesempatan. Dalam dua kata ini, Mandarin ini, memberikan pengertian justru dalam keadaan weiji itu, kalau kita bisa melihat peluang, itu kesempatan buat kita. Nggak beda seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 ini, di mana-mana, ini sekarang bisa COVID ini bukan hanya bicara Indonesia, tapi dunia. Indonesia saat ini masih oke. Kita bicara GDP, kita minus kurang lebih, third quarter itu kita 3% lebih. Yang second quarter kita 5% lebih, minus ya. Tapi di third quarter kita 3% lebih. Prediksi pemerintah sampai akhir tahun itu dia perkirakan akan minus 2%. Artinya kalau dibanding dengan negara-negara lain, kita ngomong tetangga ya, Singapura, Thailand, setelah itu mereka sudah di atas 10% minus. Weiji itu bahaya, kalau bahaya kan krisis ya. Nah, selalu waktu ada krisis, ada opportunity. Nah, waktu tahun 97-98, krisis moneter itu adalah menghantam perusahaan-perusahaan yang memang mereka hutangnya berlebihan. Bahkan itu hutangnya dalam bentuk US dollar. Bukan artinya saya tidak kena dampak, saya juga kena dampak. Karena waktu itu saya jujur, saya juga ada utang dolar. Dari utang 70-an M, tiba-tiba melonjak sampai di atas 500 miliar utang saya. Karena waktu itu saya utang 35 juta US dollar. Ya, kalau kalikan 15.000 sudah di atas 500 miliar. Kalau bicara perusahaan, kita udah praktikal, istilahnya tuh bankrupt. Nah, saat itulah saya belajar bagaimana mengandalkan Tuhan, berharap, bersandar, bergantung pada Tuhan. Tuhan tolong nggak? Tuhan tolong. Asal kita tekunin ya, bisa fokus. Karena kita hutang ini kan saya yakin bank, investor, apapun juga, mereka akan lihat ownernya ya, karakternya itu gimana. Kemplang atau karakternya memang karena krisis. Kita buktikan bahwa kita nih bisnis masih jalan ya. Nah, saya bilang kalian sebagai investor, waktu itu kita sudah ada investor. Kita rencana mau go public, tapi sebelum go public, investor masuk dulu ya. Karena pengembangan untuk retail business, kita itu perlu capital intensif, perlu modal cukup gede. Kalau distribution kita pakai modal orang lain. Tapi kalau retail, itu capital intensif, bukan istilahnya you hanya harapkan dari prinsipal support you, dari bank support you. Bank pasti support ya pas kalau you punya bisnis maju. Ya, integritas itu penting. Sebagai anak-anak muda, kalian idepreneur ini harus jaga betul-betul namanya integritas. Integritas itu lebih dari kejujuran. Ya, lebih dari kejujuran. Istilahnya apa yang kita pikirkan dalam hati kita ucapkan dan kita lakukan itu mesti sinkron. Jangan dalam pikiran kita, hati kita, omongan kita sama kita lakukan itu berbeda-beda. Orang nggak bisa percaya. Hari ini, saya bisa ada hari ini. Dasar itu hanya trust. Orang percaya. Jangan pikir kita punya modal. Saya juga nggak punya modal. Punya. Saya udah ceritakan mulai dari sebuah toko kecil kan. Sampai ada hari ini kan orang percaya, trust. Dan sebagai anak-anak muda harus betul-betul jaga integritas itu. Di tengah-tengah pandemi COVID ini justru buat kita banyak opportunity. Kenapa saya bilang banyak opportunity? You buka retail kan perlu space ya. Perlu tempat. Perlu toko. Nah, saat ini banyak toko-toko yang gede-gede, mereka kesulitan untuk disewakan kepada orang lain. Contoh banyak toko-toko yang besar-besar kan mereka tutup. Seperti ada juga, ya banyaklah mereka punya tempat-tempat yang besar-besar, tapi mereka nganggur. Daripada nganggur, ya mereka harus cari tenant. Nah, salah satu tenant itu kita. Nah, saya bilang di dalam krisis ada opportunity. Nah, opportunity ini kita lihat. Krisis ada nggak? Ya krisis kita manage dong. Hati-hati, efisiensi, banyak hal harus kita kontrol ya. Justru dalam pandemi COVID ini, kita banyak belajar bagaimana untuk efisiensi kan kita punya biaya-biaya. Sehingga kita bisa melihat
peluang-peluang apa yang kita bisa kembangkan. Sebagai idepreneur ini, kalian anak-anak muda, jangan takut karena COVID ini sehingga kalian tuh diem. Tapi anak-anak muda, saya yakin kalian kan lebih kreatif ya, lebih lincah. Ya, tentu harus hati-hati, kelola dalam hal biaya, pengeluaran, jangan sampai invest sesuatu yang di luar kemampuan kita juga, jangan. Harus betul-betul hitung yang matang. Saya kan juga memang dari basic keluarga toko bahan bangunan gitu, jadi benar ya saya lagi mikir Mitra 10 hadir nggak menjadi ancaman buat kita toko kecil ini gitu kan, kita nggak pernah merasa terganggu, justru dan ya mungkin Pak Totong nggak tahu, saya juga ternyata toko kami itu juga adalah customer-nya Pak Totong, kita ada pesan dari beberapa produknya Pak Totong gitu kan, kita juga merasa terbantu sebenarnya dengan ada Mitra 10, konsumen kita itu jadi lebih minat untuk renovasi rumah, karena di tempat Pak Totong itu ada contoh-contoh gitu kan, nah ketika mereka mau cari barang, ada yang di kita tapi butuh pelengkap, mereka bisa ke Mitra 10. Jadi saya nganggap Pak Totong ini besar, tapi jujur nggak pernah menggerus pasar kita sih ya. You ngomong itu benar. Saya punya Mitra 10 mengembangkan terus. Sekarang udah 37, bulan depan nanti 38. Tapi saya juga punya perusahaan distribution bahan bangunan. Saya buktikan juga tiap tahun juga growth juga. Growth juga ya. Growth juga, artinya kan bisnis tradisional outlet itu tidak, istilahnya itu tidak kena dampak dari modern outlet. Asal tradisional outlet itu juga jalankan bisnis itu fokus gitu. Iya. Nah, satu hal lagi saya mau tambahkan sedikit ya. Silakan Pak Totong. Kita membangun satu perusahaan, saya lihat dulunya kita masih kecil, waktu itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang gede daripada kita tuh banyak. Kenapa hari ini kok mereka sudah hilang, nggak ada ya? Apakah mereka tutup, bangkrut atau apa, saya nggak ngerti. Ya. Oh itu banyak saya kenal punya, tapi mereka udah hilang. Apakah mereka ganti haluan atau apa, saya juga nggak ngerti ya. Saya mempelajari, kenapa bisa begitu. Tadi saya bilang, mereka nggak siap berubah. Nah kalau bicara CSA, dari toko cat, berubah ke distribution. Dari distribution, tadinya tuh family system, keluarga, tapi saya berubah ke professional management. Setelah professional management, kita lihat ada peluang untuk masuk ke retail. Saya nggak mau masuk ke upstream, saya masuk ke downstream. Kita bikin Mitra 10. Nah, retail itu kan sebuah bisnis yang long life. Istilahnya tuh sampai kapanpun retail itu tetap masih ada. Walaupun nanti kita ngomong sekarang nih ada online ya, ada pakai namanya tuh apa itu namanya tuh e-commerce ya. Seperti Mitra 10 juga bikin e-commerce kan, tapi e-commerce bisnis tuh masih kecil, masih lebih banyak offline gitu loh. Nah, jadi e-commerce ini walaupun nanti banyak orang bilang ke depan ini e-commerce akan ambil alih toko punya bisnis. Saya bilang belum tentu. Banyak orang belanja ini masih mau pegang-pegang ya. Dia datang mau lihat daripada dia lihat di layar gitu. Jadi paling penting adalah kita membangun usaha ini tidak boleh hanya kita pikirkan generasi kita. Ya, seperti saya bangun usaha ini kan dari kecil. Yang tadi bilang dari zero ya, nggak ada apa-apanya. Sampai hari ini menjadi sebuah grup. Kita sudah di atas 10T kalau bicara omset. Tahun ini kita targetkan 12T lebih. Saya nggak boleh ngomong sombong. Jauh lebih besar daripada kita tuh masih banyak perusahaan-perusahaan. Tapi maksud saya itu untuk size kita, buat saya itu besar gitu loh ya. Nah, tidak gampang untuk manage bisnis gini. Tetap saya katakan, kita nggak stop sampai di sini. Dan kita bangun usaha nggak boleh hanya memikirkan generasi saya. Nah, seperti saya sekarang ini udah 68 tahun. Saya anggap tidak tua, tapi saya sebagai senior, saya udah mesti pikirkan next generation ini gimana gitu loh. Tentu kalau anak saya bisa lanjutin, puji Tuhan. Kalau nggak bisa, ya tetap mesti ada profesional yang jalanin. Karena kita bangun usaha nggak boleh hanya mikirkan kita tok gitu loh. Tapi mesti mikirkan begitu banyak karyawan yang cari nafkah dalam kapal kita itu. Itu penting itu. Ini mesti hati-hati kalian sebagai
idepreneur ini, mikirkan tuh nggak boleh mikirkan kepentingan pribadi kita. Harus memikirkan banyak orang. Yang sekali kita kerjakan ini harus jadi dampak. Cocok banget seperti yang tadi Pak Totong sampaikan. Jadi kalau memang usahanya masih sudah berjalan, kita bisa tetap fokus. Saya yakin nih nanti teman-teman idepreneurs ini juga bisa mengikuti jejaknya Pak Budianto Totong. Kita tentu jalankan bisnis itu perlu orang, juga perlu sistem. Nah, kalau kita nih, saya punya distribution ini kan sudah nationwide, 42 cabang. Kontrol itu by system. Dan orang-orang kita, cabang-cabang itu, kita sudah jalankan bisnis itu sudah sekian puluh tahun ini kan, kita sudah tahulah customer mana yang punya komitmen, customer mana yang tidak punya komitmen. Kalau you tanya ada kredit macet nggak? Pasti ada. Distribution company nggak bisa hindari namanya kredit macet. Tapi kalau kredit macet, kita lihat dulu, ini orang nih kemplang punya atau istilahnya tuh memang ada masalah. Kalau ada masalah, kita malah bantu untuk restructuring. Istilahnya tuh oke, yuk kesulitannya apa? Kita bantu. Yang penting ujung-ujungnya ya hutang harus diselesaikan. Kita tahu lah, karena saya namanya businessman juga kita pernah alami kesulitan juga. Bisnis kan pasang surut ya, bisa ada bagus, ada lagi jelek. Kelola untuk namanya piutang itu sampai hari ini kami masih tetap berikan piutang kepada customer tapi kita sangat selektif. Masih tetap berikan piutang kepada mereka. Dan kalau andai kata ada masalah, ya kita tentu harus segera tangani. Ada juga langganan-langganan yang mau coba-coba nakal gitu ya. Ya kalau yang begitunya kita proses hukum. Masih nggak jauh dari tentang hutang piutang Pak Totong, karena tadi angkanya cukup fantastis, saya juga kaget. 500 miliar Pak Totong hutangnya pada tahun 97, dan Pak Totong bisa selesaikan sebelum IPO itu kan. Kalau buat saya 500 miliar Setelah IPO ya. Nah itu caranya gimana sih Pak Totong? Mungkin harus punya profit berapa? Caranya mungkin Pak Totong melakukan yang jauh di luar yang sebelumnya gitu kan, sehingga bisa menyelesaikan hutang tersebut gitu. Tadi saya bilang Weiqi ya, terjadi krisisnya itu, satu sisi kita ada hutang, satu sisi kita lihat ada opportunity. Justru pada saat itu, kita lihat tuh ada peluang-peluang. Waktu itu saya punya cabang, kalau nggak salah cuma 11 cabang. Tapi justru waktu krisis moneter 97-98 itu, kan dolar kan dari 2.000 naik sampai 15.000, 16.000. Nah, justru di luar pulau, kota-kota yang mereka ada hasil bumi atau ada sumber alam punya, ekspor, mereka kan dapat dolar. Jadi daerah-daerah tuh mereka tuh bertumbuh, berkembang. Nah, kita justru mengembangkan bisnis, buka cabang-cabang di luar pulau. Tentu satu sisi hutang ini kan namanya kan hutang. Kita mesti transparan bicara sama kita punya investor, terbuka, jelasin pada mereka keadaan. Karena kalau mereka mau minta kita untuk bayar hutangnya ini, kita juga secara cash flow kan nggak memungkinkan. Secara cash flow nggak memungkinkan. Jadi dari waktu-waktu kita mengembangkan bisnis, namanya bisnis kalau bertumbuh itu kan ada profit, ada EBITDA-nya kan. Itu secara bertahap, kita sambil bayar. Nah, investor itu kan lihat kan karakter kita, lihatnya komitmen kita. Cukup lama buat saya, 10 tahun. Dari 2097 saya baru go public. Nah, setelah go public berarti kan kita punya urusan selesai. Mereka ambil share kita kan. Ada teman kita yang nanya, bagaimana sih Pak Totong bisa bagi waktu sehingga semua pekerjaan Pak Totong, semua usaha Pak Totong bisa termaintain dengan baik. Pak Totong kok masih mau gitu loh belajar, dan hari ini Pak Totong mau menyediakan waktu buat kita lagi, sharing ke kita yang notabene bisa dibilang nggak bisa menghasilkan materi untuk Pak Totong. Kalian jangan salah loh, saya sharing begini ya, saya sebetulnya juga banyak dapat dari kalian. Saya ngomong, kalian nanti ini, ya, saya kan juga belajar ya. Ini kan semua belajar. Nah tadi you tanya saya soal masalah waktu. Saya percaya waktu yang Tuhan berikan pada kita ini untuk kalian sama untuk saya ini sama. Satu hari 24 jam. Nggak ada yang bilang, gue dapat 26 jam kan? Nggak ada kan? Semua sama kan? Satu hari 24 jam. Buat you sama, buat saya sama. Nah, tergantung kan kita sebagai orang manusia yang Tuhan berikan waktu buat kita ini
satu hari 24 jam tergantung kita manage-nya gimana gitu kan. Nah, kalau saya bicara 24 jam bagi 3, artinya itu 8 jam, 8 jam, 8 jam. Kalau satu orang yang normal, yang sehat, memang kita harus istirahat 8 jam. Kalau buat saya memang istirahat cuma 5-6 jam lah, ya satu hari, 5-6 jam. Saya tidur agak telat. Saya kan tiap hari kirimin you ini, renungan ya. Sekitar jam 12 malam atau Ya, di atas 12 baru saya kirim. Nah itu setelah saya udah selesai renungan itu, udah beres, saya baru tidur. Nah satu hari kita istirahat 8 jam. Sisa berapa? 16 jam kan? 16 jam, 8 jamnya itu buat kita urus ini, urus itu, lebih dari cukup lah ya, saya pikir ya. Nah sisa 8 jam itu you kelola buat apa? Sisa 8 jam itu you manage gimana? Itu tergantung kita kan? Ya. Menghargai waktu nggak gitu loh. Nah jujur saya hari ini kan saya di samping bisnis, saya juga percaya saya sebagai hamba Tuhan di marketplace juga. Saya harus jadi berkat untuk orang lain. Begitu banyak. Sisa 8 jam itu yang buat saya adalah urusan-urusan tentang pelayanan, ya. Banyak hal yang harus kita lakukan juga. Waktu Tuhan berikan pada kita itu semua orang tuh sama. Kalau kita hargai waktu, kita mesti manage se-efisien mungkin. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu kita berdoa, ada waktu kita baca firman, ada waktu kita bertamasya. Itu kita harus kelola. Lalu gimana manage begitu banyak usaha? Itulah saya perlu tim. Perlu tim itu saya perlu orang-orang yang 3K saya bilang. Saya selalu cari orang yang harus pertama itu adalah karakter. Karakter itu mesti karakter yang baik, yang benar. Kedua, komitmen. Ketiga, kompetensi. Itu yang saya cari. Kalau karakternya nggak bagus, dia punya komitmen, dia punya kompetensi yang tinggi, saya juga nggak mau. Biarpun dia sepinter apapun, saya nggak mau. Prioritas itu adalah karakter. Kalau karakternya baik, dia pasti punya komitmen. Kenapa? Karakternya baik. Nah, saya patokannya firman Tuhan. Di Kolose 3:23 mengatakan, segala apa yang kita perbuatlah dengan segenap hati kita. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kalau kita anggap perusahaan kayak keluarga kayak pelayanan, ini semuanya milik Tuhan, termasuk hidup kita ini milik Tuhan. Kalau kita anggap semua milik Tuhan, kitanya kan jongos, alat, partnernya Tuhan. Nah Tuhan akan mengangkat kita. Bukan kita yang tinggi-tinggiin sendiri, itu nggak ada gunanya, itu sombong. Kalau kita punya prinsip pemikiran kita benar, artinya semua apapun yang saya kerjakan ini dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya mengajak tim saya ini, saya bilang, kalian kita semua sama-sama termasuk saya, kita berkarya untuk Tuhan. Dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya upah itu datang dari Tuhan. Berkat itu pasti mengalir melalui hasil kerja kita, teamwork. Saya mau selalu taruhkan konsep pemikiran ini harus benar dulu. You berkarya tempat ini bukan kerja untuk saya. You mesti rasa memiliki perusahaan ini, kerja untuk Tuhan. Gitu loh.